Hai guys, hari ini kita lagi ada di salah satu rumah yang sudah handover. Tapi memang ini kita rush untuk acara Imlek atau Chinese New Year di 2026. Jadi kita lihat ya, seperti apa sih rumahnya. Karena memang rumah ini kita bikin sama banget kayak 3D drawing yang sudah di-ACC oleh klien. Let's go! Entrance dari rumah ini, jadi di sini ada hallway yang memang dikhususkan untuk masuk, dan memang ini semua lantainya kita ganti semua ya. Kita pakai granit bakar yang memang pop up shiningnya pada saat lampu itu nyala. Nah, di sini ada satu pohon yang memang kita cari khusus untuk sang klien. Ini adalah Hydra Onyx yang memang harganya nggak usah kita sebut. Pastinya kalian pencinta pohon tuh udah tahu ini berapa gitu. Jadi kenapa kita kasih lampu khusus untuk kita sorot ke pohon ini sehingga semua mata yang datang ke rumah ini tertujunya tuh ke satu pohon yang memang menjadi hobi dari sang owner. Nah, di setiap hallway ini sudah kita taruh lampu stepping yang memang khusus untuk jalan sehingga orang-orang yang datang itu tahu kalau mereka masuknya tuh lewat sini, bukan lewat pintu garasi. Karena memang pintu garasi kita buat hanya untuk penghuni rumah dan juga driver, juga ART yang memang ada di belakang area servisnya dan area untuk mereka berkumpul. Nah, kita masuk ya sekarang ke rumahnya. Nah, di sini kita buka sendal dulu. Nah, di sini ini ada satu area yang sangat teduh banget dan memang semuanya itu sudah kita setting secara baik. Jadi pada saat masuk ke dalam pintu rumah akan ketemu dengan foyer yang memang bagus banget warnanya dan very warm. Nah, di sini ada satu kursi atau satu bench yang kita bikin secara khusus. Di bawahnya itu sudah ada drawer untuk menyimpan kaos kaki. Bawah ini ada kaos kaki memang khusus untuk apa sih? Pastinya kalau kaos kaki itu untuk semua sepatu-sepatu yang sudah kita tempatkan di dalam lemari. Kiri kanan saya itu bukan panel yang tidak ada artinya, tapi di sini adalah area lemari sepatu yang very functional banget. Nah, di sini area lemari sepatunya bisa kalian lihat ya. Satu drawer itu muat 26 sampai mungkin 30 sepatu tergantung dari ukuran kaki kalian. Untuk heels, sepatu flat shoes dan juga sendal itu semua kita rapihkan di dalam kabinet yang seamless ini. Dan jalan kita ke sini. Lalu di sini ada satu section untuk menyimpan berbagai pajangan dan berbagai koleksi dari buku-buku sang owner gitu. Kita jalan lagi di sini. Nah, di sini adalah area main entrance atau area gerbang utama untuk masuk ke dalam area majority dari lantai dasar. Kenapa saya bilang lantai dasar? Karena memang di dalam rumah ini setiap leveling itu memiliki kebutuhan masing-masing. Di sini adalah area kumpul untuk semua tamu yang datang dan kita entertain secara menarik, yaitu ada karaoke, ada salon, dan masih banyak lagi semua fasilitas yang dihadirkan oleh sang owner dalam rumah. Jadi memang dinding-dinding yang sudah saya siapkan itu kita bikin polos, bahkan kita bikin tidak ada pajangan sama sekali. Dan di sini ada pintu untuk connecting ke area garasi dan juga area ART, juga supir. Lalu kita masuk lagi ke area sini. Di sini ada area dari ruang antara tangga, dan di belakang saya nanti ada ruang karaoke dan juga mini salon. Nah, di sini sang klien itu sangat malas untuk pergi ke salon. Jadi kita hadirkanlah salon itu di rumah. Yuk kita jalan ke area salon. Di sini ada area mini salon yang memang ada area untuk potong rambut, ada area untuk mencuci rambut, dan ada area untuk cream bath atau hair spa. Dan di sini wanginya, kalau Anda bisa mencium dari layar handphone atau layar laptop kalian, wanginya tuh salon banget. Dan memang saya bikin ambience itu seperti beauty clinic karena memang sang owner tuh suka banget untuk pergi ke beauty atau estetik klinik, dan anaknya itu perempuan. Jadi memang kita bikin semua hobi dari sang owner tuh bisa terrangkum secara lengkap di dalam rumah ini. Dan belum selesai tadi ya pembahasan saya. Kenapa sih kita bikin area lingkar di sini? Karena memang saya ingin mengintegrasikan antara lantai, lalu sofa, meja, dan juga di atas tuh ada plafon melingkar yang memang lampunya itu kita custom khusus untuk sang owner. Jadi memang owner ini semua menyerahkannya kepada Irish sehingga pada saat mereka masuk benar-benar hanya membawa koper saja. Tidak ada barang-barang lama yang dibawa ke dalam rumah. Dan di sini ada satu paneling yang kita siapkan. Itu hanya drawer untuk menyimpan pajangan saja. Tidak ada untuk menyimpan barang-barang dengan banyak sekali keperluan sehingga merusak keestetikan rumah pada saat rumah ini ditempati. Dan di belakangnya, kalau Anda lihat di sini, ini adalah area bawah tangga yang biasanya itu mati atau tidak terpikirkan oleh klien-klien kita yang lain. Tapi kita as a designer harus menghidupkan area-area yang memang harus kita pop up kan
menjadi ruangan yang akan dilihat oleh setiap orang yang datang. Nah, di sini menjadi ruangan yang akan dilihat oleh semua tamu pada saat masuk ruang karaoke. Ruang karaoke-nya belum akan saya spill, karena ruang karaoke-nya ini sangat banyak sekali fasilitasnya. Nah, sekarang kita jalan ya. Di sini setelah banyaknya fasilitas dan juga pajangan yang akan kita pajang di sini, yang akan kita lihat. Di sini ada tangga untuk menuju ke lantai 2 dan juga ada lift untuk mengkonekkan antara lantai dasar 1 dan 3. Sehingga rumah yang Anda ciptakan dan kita sebagai desainer juga konsultan mengerjakannya itu membuat hati setiap pengunjung atau penghuninya itu sangat homey dan juga betah untuk berada di rumah dan berlama-lama. Nah, jadi kita sekarang ada di satu kamar master yang proyeknya itu sudah saya hand over. Sebenarnya not all part of the house to finish, tapi memang mau ditempatin cepet-cepet sama kliennya untuk Chinese New Year. Nah, ini adalah satu kamar master yang memang dioperetin semua dengan smart home system. Banyak banget nih yang nanya sama kita, ini apa sih? Nah, ini smart home system untuk mengoperate semua lampu dan juga kebutuhan sang klien di rumah. Jadi walaupun dari kamar master kita bisa matiin lampu garasi. Seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang kita maju ya. Ini area untuk living room dalam kamar master. Dari story behind this house, jadi kamar ini dibikin dengan kita tuh hidup bersama dengan klien dari awal mendesain sampai selesai. Nah, di sini jangan kaget dengan warnanya, karena memang warna yang kita pilih itu selalu sesuai dengan mood board atau warna-warnanya Irish banget, very natural color, very elegant, very luxury gitu. Nah, TV di sini kita hadirkan itu nggak dari awal desain, tapi intermediate. Kenapa? Karena sang klien itu memiliki kebutuhan khusus untuk menaruh medical bed di dalam kamar untuk sang pasangan. Nah, jadi di area sini tadinya ini tuh nggak ada TV, melainkan tempat pajangan hanya untuk ngobrol-ngobrol santai atau kerja-kerja kecil, kerja-kerja tipis lah gitu untuk pakai laptop. Tapi jadinya area nonton TV karena memang di sini ini area kamar tidur yang gede banget dan sudah saya siapkan tempat untuk nonton TV gitu. Tapi karena memang ada kebutuhan khusus, jadilah tempat untuk medical bed dan TV-nya kita pindahkan ke belakang kasur sehingga semua kebutuhan sang klien pada saat menempati rumah itu semua terpenuhi secara komplit gitu. Jadi a good designer dan kontraktor itu yang bisa hidup berdampingan dengan klien pada saat proses mendesain. Nah, di sini area kasurnya itu memiliki ukuran 240. Gede banget karena memang permintaan khusus ya. Dan pastinya nggak ada kata yang nggak bisa. Pasti kita hadirkan di sini gitu loh. Jadi dari warnanya, dari semua ukurannya itu sudah kita pesankan dari jauh-jauh hari gitu. Dan nggak lupa ada satu tempat lemari ini juga kita hadirkan belakangan. Karena setelah kita hitung koleksi tas dari sang owner, wow, banyak banget ya. Bahkan ini aja kurang menurut kita gitu loh. Karena nggak mungkin kamarnya sudah besar, rumahnya udah besar, tempat buat menyimpan tas itu nggak ada. Dan box-boxnya itu banyak banget. Jadi di mana ada tempat untuk memberikan lemari lebih, di situ akan kita hadirkan gitu. Jadi kita nggak mau merusak keestetikan dari rumah-rumah yang sudah kita desain. Dan setelah itu ada satu corner di sini yang kita taruh semuanya mirror full body untuk sang klien pada saat selesai dari walk-in closet itu ambil tas dan juga well dressed dan ngaca di sini sehingga good look gitu. Jadi memang kita pikirkan bagaimana dia berjalan dari mulai kamar mandi, walk-in closet, lalu mau ke kasur gitu. Jadi setelah itu di sini ada satu section tas yang sudah kita tambahkan juga di sini yang memang pesan dari sang klien mau tempat tas yang very special itu ada di depan sehingga pada saat selesai pakai baju bisa ke sini untuk pilih tas apa yang ingin dipakai pada saat hari-harinya dijalankan. Sekarang kita masuk ke area walk-in closet. Nah, ini walk-in closetnya grand banget. Kenapa saya bilang ini sangat grand? Karena semua kebutuhan dari klien itu terpenuhi. Bahkan is POV bukan dari kita tapi dari sang klien. Jadi it's a very an honor untuk klien kita yang mungkin nonton video ini. Kita sangat happy karena semua kebutuhannya itu bisa masuk bahkan berlebih katanya tempatnya. Gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat adanya satu island table yang memang sangat besar, disesuaikan dengan ukuran kamarnya dan memang semua koleksi dari jam tangan, dari semua barang itu bisa terpenuhi di sini. Lalu di atasnya itu ada satu lampu gantung yang memang kita customize. Kenapa sih Bu Rica itu setiap bikin video gitu, VT, selalu bilang lampu gantungnya itu spesial ya, karena memang lampu gantung ini tuh nggak pernah kita beli di pasaran dan memang selalu kita customize gitu sehingga setiap klien yang dapat itu sesuai dengan ukuran-ukuran yang ada dan juga tema-tema dan bentuknya itu sesuai dengan bentuk rumah. Nah, balik lagi di sini semua pintu-pintu lemari itu kita bikin sangat bermain sekali dan sangat ya kawin banget lah istilahnya, dari
mulai material, warna, dan juga kebutuhan. Ada tempat untuk menyimpan parfum, jam tangan, dan juga baju lipat, baju gantung, jeans, semua tempatnya itu berbeda dan sudah kita atur bagaimana klien itu masuk ke dalam walk-in closet dan juga memakai baju gitu. Jadi sehingga gak mungkin klien itu pada saat masuk ke walk-in closet tuh muter-muter mencari bajunya gitu loh. Jadi semua kita atur sectionnya. Dan balik lagi, di sini ada satu box untuk maintenance yang sudah kita siapkan. Ini adalah box untuk maintenance the whole plumbing dan juga elektrik rumah. Jadi pada saat sang teknisi datang ke rumah in the future ingin untuk memperbaiki AC bocor kah atau listrik tripping kah, itu hanya butuh membuka ini dan tidak membuka area lemari. Nah, ini adalah area kamar mandi seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ini kamar mandi yang memang bergerak atau tumbuh bersama kebutuhan sang klien. Di sini pintunya besar, area lorongnya besar, sehingga pada saat klien memakai kursi roda atau memang ada nurse yang menemani pada saat mandi ataupun membuang air besar itu nggak tabrakan dengan pasangannya. Nah, di sini wastafelnya ada 2 dan juga area mandinya itu memang memiliki tempat duduk sendiri untuk sang klien bisa dimandikan atau memang lelah untuk berdiri sambil mandi, jadi bisa duduk dulu. Dan memang lantainya semua anti-slip. Jadi memang untuk memikirkan sampai bagaimana nanti di saat tua sang klien memakai rumah ini, itu sangat penting untuk sang desainer itu mengembangkan desain dan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Dan pastinya di belakang saya tuh ada area bathtub dan juga di sini kalau saya bisa buka, ini adalah roller blind atau blinds untuk menutupi cahaya yang memang masuk ke dalam kamar mandi. Seperti yang saya bilang, semua blinds di rumah ini memiliki blackout system atau nggak masuk cahaya sama sekali. Jadi kalau ingin nuansanya itu seperti hotel banget, tinggal ditutup aja curtainnya, area kamar mandi dan area tempat tidur itu sangat-sangat tidak masuk cahaya. Dan memang lampu-lampu yang kita pilih dan berapa standar key-nya dalam setiap kamar mandi itu sudah disesuaikan dengan terang yang dibutuhkan di kamar mandi gitu. Jadi nggak keterangan, nggak bikin sakit mata, dan juga kebutuhan-kebutuhan untuk lampu di tempat section skincare dan juga tooth amenities seperti ini tuh sudah pas dan sesuai dengan standar hotel yang diinginkan sang klien. Jadi semuanya sangat rapi dan sectionnya di bawah juga seamless, bahkan nggak kelihatan kalau di bawah saya ini ada kabinet gitu. Jadi memang dalam membuat sebuah kamar mandi dan rumah yang ideal, apalagi master bedroom yang selalu ditempati oleh klien, memang semuanya itu harus kita tampung dan kita kurasi sehingga pada saat kalian menempati rumah tuh feeling quite happy dan juga rumahnya luxury-nya itu keren banget.